Di balik hutan lebat Bandung Selatan, berdiri sebuah gunung yang namanya akrab di telinga para penduduk, Gunung Puntang. Gunung ini bukan hanya sebatas hamparan hijau yang memikat mata, melainkan juga menyimpan kisah yang sudah turun-temurun. Kabut tipis seringkali menggantung di lerengnya, seolah menjadi tirai yang menutup rapat rahasia besar dari masa lampau. Suasana sunyi yang tercipta membuat siapapun yang datang merasakan sensasi berbeda, seakan berada di dunia lain. Di antara desir angin dan suara burung malam, tersimpan legenda yang menegangkan tentang seorang raja besar yang mencari perlindungan di tempat ini. Alkisah, pada masa kejayaan kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang raja yang termasyhur, Prabu Siliwangi. Beliau dikenal bijaksana, dihormati rakyat, dan disegani lawan. Namun, di balik kebesaran tahtanya, sebuah pergolakan besar terjadi dalam keluarganya sendiri. Putra beliau, Kian Santang, telah memilih jalan hidup yang berbeda. Kian Santang menerima ajaran Islam dengan sepenuh hati, dan keyakinan itu membuatnya bertekad membawa ayahnya mengikuti jejak yang sama. Pertentangan batin pun muncul, karena sang raja masih teguh pada keyakinan lamanya. Konflik darah daging inilah yang menjadi awal mula kisah kelam Gunung Puntang. Kian Santang, dengan tekad membara, tidak pernah berhenti mencari cara agar ayahnya memeluk agama baru. Ia meyakini, sebagai anak, kewajibannya adalah menyelamatkan sang raja dari kegelapan. Namun, bagi Prabu Siliwangi, ajakan itu bagaikan pisau yang menusuk hati. Ia tidak hanya menolak, tetapi juga merasa dikejar oleh bayangan takdir. Situasi semakin genting, karena bukan lagi perbedaan biasa, melainkan benturan keyakinan yang menyentuh harga diri seorang raja. Semakin keras putranya mengejar, semakin jauh Prabu Siliwangi ingin melarikan diri. Maka dimulailah pelarian panjang itu. Prabu Siliwangi meninggalkan keraton Pajajaran dengan penuh duka. Malam-malamnya diwarnai suara hutan yang menyeramkan, langkah kuda yang terburu-buru, dan bayangan putra yang tak pernah berhenti membayanginya. Beliau berlari menembus belantara, menyeberangi sungai, melewati lembah, hingga tubuh renta sang raja harus melawan rasa letih. Setiap suara di hutan terdengar mencurigakan, setiap bayangan seperti ancaman. Prabu Siliwangi sadar, ia tidak bisa terus sembunyi, tapi ia juga tidak ingin menyerah. Pelarian ini bukan hanya menghindari putranya, tetapi juga mempertahankan keyakinan yang sudah tertanam dalam jiwanya. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh ketakutan, Prabu Siliwangi sampai di sebuah tempat yang sunyi dan tersembunyi di balik kabut. Hutan di sekitarnya begitu rapat, membuat sinar matahari hanya menembus sedikit di sela pepohonan. Udara dingin menusuk tulang, namun justru memberikan rasa aman bagi sang raja. Di sanalah, Prabu Siliwangi merasa dirinya menemukan tempat perlindungan. Tempat itu seperti tanah yang terpilih, jauh dari keramaian, dan seakan memiliki roh penjaga yang melindungi siapapun yang singgah. Itulah kawasan yang kelak dikenal sebagai Gunung Puntang, sebuah nama yang bermakna permohonan perlindungan. Di tanah baru yang ia temukan, Prabu Siliwangi mulai membangun kehidupan kembali. Ia mendirikan sebuah kerajaan kecil yang kemudian dikenal dengan nama Negara Puntang. Kata Puntang sendiri berasal dari bahasa Sunda, berarti mengungsi atau minta perlindungan. Nama itu seolah menjadi cermin dari nasib sang raja, seorang penguasa besar yang kini harus hidup dalam bayangan pelarian. Meskipun demikian, Prabu Siliwangi tidak ingin terlihat lemah di mata rakyatnya. Ia mengumpulkan pengikut setia, mendirikan bangunan dari batu besar, dan menjadikan lereng gunung sebagai benteng alami yang sulit ditembus. Dari sinilah kisah Gunung Puntang mulai berakar. Namun, kabar tentang berdirinya Negara Puntang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Suara angin membawa berita hingga ke telinga Kian Santang. Dengan penuh tekad, ia melanjutkan pencarian ayahnya. Dari desa ke desa ia bertanya, menyusuri sungai dan jalan setapak, hanya untuk mendapatkan jejak sang raja. Dalam benaknya, tidak ada alasan untuk berhenti. Ia percaya bahwa tugasnya adalah menuntun ayahnya menuju kebenaran,
meski itu berarti harus menempuh perjalanan panjang dan berhadapan langsung dengan penolakan seorang ayah yang ia cintai. Sementara itu, Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar merasa aman. Meski negara Puntang berdiri dengan megah, hatinya selalu diliputi kecemasan. Setiap kali angin berhembus kencang, beliau merasa ada tanda-tanda kedatangan putranya. Setiap bayangan di balik pepohonan seolah mengintai langkahnya. Dalam doa yang sunyi, Prabu Siliwangi berharap agar benteng-benteng batu dan kesetiaan rakyat Puntang mampu melindunginya. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu, pertemuan dengan Kian Santang hanyalah soal waktu. Ketegangan itu membuat malam-malam di Puntang terasa panjang dan mencekam. Rakyat Puntang, yang setia mendampingi rajanya, berusaha sekuat tenaga menjaga keamanan kerajaan. Mereka mendirikan barikade dari batu besar, membangun jalan rahasia, dan menyiapkan pasukan untuk berjaga di malam hari. Benteng batu itu bukan hanya penahan musuh, tetapi juga menjadi simbol kesetiaan. Mereka percaya, dengan melindungi Prabu Siliwangi, mereka juga melindungi kehormatan Pajajaran. Hingga kini, batu-batu besar itu masih bisa ditemukan, berdiri bisu di lereng Gunung Puntang, seakan menyimpan gema langkah para penjaga yang tak pernah lelah mengawal sang raja. Hari-hari pun berganti. Kabut semakin sering turun, menutup puncak dan lembah gunung, membuat negara Puntang kian terasing dari dunia luar. Suasana ini memberi kesan bahwa alam sendiri ikut melindungi Prabu Siliwangi. Namun, bagi sang raja, perlindungan itu bukan jaminan. Bayangan pertemuan dengan putranya semakin dekat. Setiap detik terasa seperti menunggu ledakan yang tak terhindarkan. Gunung Puntang, yang tenang dan sunyi, kini menyimpan bara ketegangan yang siap menyala kapan saja. Seakan seluruh hutan dan bebatuan ikut menjadi saksi dari sebuah drama keluarga yang kelak akan dikenang sepanjang zaman. Malam itu, ketenangan Gunung Puntang mendadak terusik. Dari kejauhan, cahaya obor tampak berpendar di lereng-lereng curam, berderet seperti ular api yang merayap ke atas. Suara langkah berat pasukan terdengar jelas, menembus sunyi hutan. Itulah rombongan Kian Santang yang akhirnya sampai di Puntang. Denting senjata yang beradu, gemeretak ranting yang patah, dan suara teriakan prajurit menggetarkan udara malam. Rakyat Puntang yang berjaga di benteng batu menahan napas, sadar bahwa saat yang mereka takuti akhirnya tiba. Di puncak salah satu batu besar, Prabu Siliwangi berdiri tegak menatap cahaya-cahaya itu. Angin malam membuat jubahnya berkibar, seolah menambah wibawa yang sudah ia miliki. Namun dalam hatinya, ada pergolakan hebat. Ia tahu bahwa pasukan yang datang bukanlah sekadar musuh, melainkan anak kandungnya sendiri. Matanya menatap jauh ke lembah, seakan ingin mencari kepastian. Apakah ia harus bertahan sebagai raja yang berdaulat, atau luluh sebagai seorang ayah yang rindu pada putra yang dulu pernah ia gendong dengan penuh kasih? Pertemuan itu pun tak terelakkan. Di bawah kabut tebal, Kian Santang akhirnya berhadapan langsung dengan Prabu Siliwangi. Suasana hening sesaat, hanya terdengar suara dedaunan bergesekan dan desiran angin yang menembus tulang. Dengan penuh hormat, Kian Santang bersujud di hadapan ayahnya. Suaranya bergetar namun penuh kelembutan. "Ayahanda, ikutlah bersamaku. Terimalah hidayah yang Allah tunjukkan, agar kita tetap bersama, tidak terpisah oleh keyakinan." Ucapan itu mengalir dengan tulus, membuat pasukan di belakangnya ikut terdiam, menunggu jawaban sang raja. Namun, Prabu Siliwangi tetap teguh pada pendiriannya. Dengan suara lantang yang menggema di antara pepohonan, beliau berkata, "Aku akan tetap pada keyakinanku. Tidak ada yang bisa mengubah jalanku, meski seluruh dunia menentang." Suara itu bagai petir yang membelah langit malam, membuat jantung setiap orang yang mendengarnya bergetar. Raut wajah Kian Santang berubah pilu, namun matanya tetap menatap penuh harap. Disinilah pertentangan paling dalam antara ayah dan anak meletus, bukan dengan pedang atau tombak, melainkan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kian Santang bangkit dengan perlahan. Matanya berkaca-kaca, antara harapan yang hancur dan rasa cinta yang masih mengikat pada sosok ayah di depannya. Ia sadar bahwa tugasnya sebagai anak adalah berat,
mungkin bahkan mustahil. Namun ia tidak bisa berhenti berusaha. Setiap kata yang ia ucapkan serasa beradu dengan tembok kokoh keangkuhan seorang raja. Malam itu, Gunung Puntang menjadi saksi air mata seorang anak yang ingin menyelamatkan ayahnya, dan juga saksi kerasnya hati seorang raja yang menolak untuk tunduk pada perubahan. Usai pertemuan penuh ketegangan itu, Prabu Siliwangi mengambil keputusan yang menggetarkan hati banyak orang. Beliau tidak ingin berlama-lama tinggal di Gunung Puntang. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan istana dan rakyat yang baru saja ia bangun. Kabut malam perlahan menelan sosoknya, hingga hanya bayangan samar yang tersisa. Bagi rakyat Puntang, kepergian rajanya terasa seperti kehilangan cahaya di tengah kegelapan. Mereka percaya, Prabu Siliwangi tidak benar-benar pergi, melainkan menghilang ke alam gaib, menyatu dengan hutan dan bebatuan yang menjulang. Yang tertinggal hanyalah reruntuhan dan batu-batu besar yang berserakan di berbagai titik Gunung Puntang. Rakyat percaya, batu-batu itu dulunya adalah bagian dari benteng dan istana yang didirikan untuk melindungi sang raja. Kini, mereka berdiri membisu, menjadi saksi bisu perpisahan antara ayah dan anak, sekaligus penanda jejak peradaban yang sirna. Setiap kali penduduk melewati tumpukan batu itu, mereka merasakan getaran aneh, seakan ada energi yang tersimpan di dalamnya, energi masa lalu yang menolak benar-benar hilang. Sejak saat itu, Gunung Puntang selalu dipandang sebagai tempat penuh misteri. Banyak orang percaya, ketika kabut turun menyelimuti hutan, roh Prabu Siliwangi masih berjalan di antara pepohonan, menjaga kerajaannya yang hilang. Beberapa pendaki mengaku mendengar suara langkah kaki di kegelapan, atau bayangan besar yang bergerak cepat lalu lenyap begitu saja. Legenda itu membuat Puntang bukan sekadar gunung, melainkan ruang antara dunia nyata dan dunia gaib, tempat kisah lama masih hidup berdampingan dengan alam. Namun, Gunung Puntang juga mencatat sejarah lain di masa berikutnya. Pada zaman kolonial Belanda, kawasan ini menjadi lokasi stasiun radio Malabar, yang konon terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Reruntuhan bangunan itu masih bisa ditemukan, berdiri berdampingan dengan jejak legenda Prabu Siliwangi. Dua lapisan sejarah, satu nyata, satu mitos, bertemu di tanah yang sama. Hal ini menambah daya tarik Gunung Puntang, menjadikannya bukan hanya tujuan wisata alam, tetapi juga ziarah budaya dan sejarah. Kini, siapapun yang mendaki Gunung Puntang tak hanya disuguhi keindahan panorama hutan dan udara sejuk, tetapi juga cerita yang terus berbisik di telinga. Kabut, batu-batu besar, dan keheningan yang pekat membuat banyak orang merasa seolah diawasi oleh mata tak kasat mata. Legenda Prabu Siliwangi hidup dalam setiap desir angin, mengingatkan kita bahwa Gunung Puntang bukan sekadar gunung, melainkan tanah yang pernah menjadi tempat perlindungan seorang raja besar yang dikejar putranya sendiri. Sebuah kisah yang tak akan pernah pudar, meski zaman terus berubah.